Selamat pagi anak-anak kelas 4. Selamat bertemu kembali di pembelajaran agama Kristen bersama dengan Miss Rosti pada pagi hari ini. Oh ya anak-anak, dalam belajar kiranya tetap semangat. Sudah sarapan, sudah mandi, dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, oke? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, kami percaya kami beroleh semuanya dari pertolongan Tuhan. Berkati kami semuanya, bahkan anak-anak yang belajar dari rumah, kiranya hikmat marifat yang daripada Tuhan memberikan kepada mereka sehingga mereka boleh mengerti dan memahami pelajaran pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bab 13, hidup dalam pemeliharaan Allah. Hidup bersyukur. Salah satu contoh tokoh yang dapat kita lihat dalam menerapkan perilaku hidup bersyukur dalam Alkitab adalah Nuh. Digambarkan sebagai orang yang benar di antara orang-orang lain yang hidup di zamannya, dan ia adalah orang yang diselamatkan Allah. Nuh bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan dia dan keluarganya. Ia bersyukur karena Allah membuktikan janjinya untuk tetap memelihara dan menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya. Nah, Nuh dan keluarganya mengucap syukur kepada Allah dengan mendirikan mezbah dan mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Mereka berlutut dan menyatakan syukur kepada Allah atas kelepasan mereka dari air bah. Allah senang dengan kurban persembahan mereka karena mereka mempersembahkan dengan hati yang tulus. Nah, anak-anak, ini adalah contoh tokoh Alkitab yang mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong dan membuktikan janjinya, yaitu mereka diselamatkan oleh Tuhan dari mara bahaya atau musibah air bah. Nah, anak-anak, ini adalah contoh yang langsung kita lihat di dalam Alkitab. Ada banyak cara yang bisa anak-anak lakukan, kita lakukan dalam rasa syukur kita, yaitu bernyanyi. Kita dapat menyatakan rasa syukur dengan menyanyikan lagu. Nah, tentunya dalam bernyanyi kita harus dengan sungguh-sungguh, ya. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mengagungkan, bahkan memberikan mazmur pujian bagi Tuhan. Bahkan kita juga bisa berdoa, anak-anak. Rasa syukur kepada Allah bisa kita ekspresikan dengan cara berdoa. Nah, tentunya sama dengan nyanyian. Kita juga harus sungguh-sungguh menyatakan rasa terima kasih kita kepada Allah dan memuji dan memuliakan kebesaran dan kebaikannya dalam hidup kita. Ayo anak-anak, ini dua contoh yang dapat kita lakukan, yaitu bernyanyi dan berdoa. Seperti apa sih bernyanyi itu? Berarti dengan sungguh-sungguh dong kalau memuji Tuhan. Bernyanyi dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan serius. Anak-anak bernyanyi ya di rumah. Nah, ada juga berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, lipat tangan, tutup matanya yang benar. Jangan sampai kalau berdoa colek sana, colek sini ya anak-anak. Nggak baik dong. Berikutnya adalah kita juga bisa memberikan persembahan syukur, yaitu berbentuk seperti kalau kita datang ke gereja, kita memberikan persembahan seberapa yang kita berikan, dan tentunya kita memberikannya dengan sukacita dan sukarela ya. Nah, kita juga bisa mempersembahkan talenta yang ada anak-anak. Misalnya, anak-anak minta bernyanyi, anak-anak bisa main musik. Nah, kita bisa mempersembahkan talenta itu atau kemampuan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah dimana Tuhan sudah menolong dan menyertai kehidupan anak-anak dan kita semua. Nah, dengan cara juga membantu orang tua, ternyata itu juga mengucapkan rasa syukur anak-anak. Kita membantu orang tua kita karena orang tua sudah bekerja keras memelihara dan membiayai sekolah kita. Misalnya mereka mengurus kita dari kecil sampai sekarang ini, dan tentunya kita harus membantu orang tua kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Misalnya di rumah kita bisa bantu menyapu atau buang sampah, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, dan tentunya ini juga sangat menyenangkan ya. Orang tua juga akan senang melihatnya. Kita juga harus giat belajar anak-anak, giat belajar ya, tentunya dengan rasa syukur, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, ini dia nih, kita memberi persembahan di kotak persembahan ya. Dan yang berikut
kita juga bisa membantu orang tua. Siapa di sini yang di rumah membantu orang tua mencuci piring ataupun memasak atau menyapu dan lainnya? Ayo, yang rajin ya membantu orang tua. Nah, juga dengan cara giat belajar. Apalagi sekarang musim pandemi, kita rajin belajar ya di rumah. Kita sungguh-sungguh mengerjakan tugas pada hari itu juga. Jangan ditunda-tunda ya. Nah, kita juga bisa menyiram tanaman. Artinya kita juga merawat dan memelihara makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kita menyiram tanaman, kita merawat binatang, tidak untuk merusak ataupun menyakiti mereka. Demikian cara kita untuk rasa syukur kepada Tuhan. Demikian contoh dalam Alkitab dan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak yang dapat anak-anak pahami dan bisa lakukan dan terapkan dalam kehidupan hari lepas hari ya. Jangan lupa, mari kita bersyukur. Setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari juga Tuhan telah menolong dan memberikan nafas hidup kepada kita sehingga kita terus belajar sampai hari ini. Oke anak-anak, baik. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita pagi ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran agama Kristen bersama dengan Miss Rosti. Nah, tentunya tetap semangat belajar dan jangan males dan tetap jaga kesehatan tentunya ya. Sampai bertemu kembali ya dengan Miss Rosti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.